Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tepuk Yesus dulu ya, biar semangat nih. 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yesus. Yesus dahsyat. Iblis. Kali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yesus. Yesus dahsyat. Iblis. Mari kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan tangan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita memuji nama Tuhan, Dia harus makin bertambah. Pujian Yesus yang padaku. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami agar duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Vina yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi berkat atas hidup kami.
Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Vina. Kalian tetap ya semangat dan tetap bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kakak mau cerita nih, kalau mungkin cerita ini banyak nih yang relate sama kalian. Kalau di sekolah tuh biasanya tuh pasti ada salah satu anak tuh yang kalau misalkan jadwal piket dia nggak mau, pasti kabur. Terus kalau ditanyain, kok kamu kabur sih? Kok kamu nggak piket? Kamu aja yang kerjain sana. Kalau kamu nggak mau ngerjain, aku pukul kamu. Gitu. Pasti ada yang kayak gitu dalam satu sekolah. Entah kenapa, selalu aja ada yang kayak gitu. Kadang kesel ya adik-adik. Iya. Cuman masa iya kita mau bales orang yang kayak gitu, yang suka ngancem kayak gitu. Atau mungkin kalian pernah diancem mungkin saat di jalan gitu. Kalian ngelihat dia lagi melakukan suatu kejahatan, mungkin dia nyuri gitu, ngutil. Terus dia bilang, diem-diem ya, jangan bilang-bilang sama mamah aku. Kalau kamu bilang-bilang, abis kamu. Aku bogem kamu. Ada kan yang suka kayak gitu kan? Pasti kalian ngerasa ketakutan ya. Iyalah pasti, kakak juga pernah kejadian kayak gitu. Kakak pernah lihat pencopet saat waktu itu kakak lagi berangkat kerja di Metro Mini. Kakak mau teriak gitu, mau kasih tahu ke korbannya kalau dompetnya tuh lagi diambil sama pencopet. Tapi ternyata pencopetnya nggak cuma satu adik-adik, banyak banget. Jadi serombongan. Wah, kakak dipelototin, langsung kakak diancam. Awas ya, jangan bilang-bilang, jangan teriak-teriak. Kalau teriak-teriak nanti kakak mau habis, nanti kakak dipukulin. Wah, kakak kan takut, kakak mau mesti gimana. Akhirnya karena saking takutnya kakak turun aja di tengah jalan. Wah enggak deh, kakak nggak berani lagi deh. Langsung kakak dari situ mendingan kakak jalan kaki aja dulu deh sampai ke tempat yang aman. Serem banget soalnya kan kalau diancam kayak gitu kan. Iya, rasanya pasti nggak enak. Nah sama nih kayak cerita di dalam Alkitab. Ada seseorang yang suka ngancem. Siapa dia? Ada yang tahu nggak ceritanya kira-kira ini tentang siapa? Ya, namanya itu Saulus. Jadi Rasul Paulus itu sebelum dia bertobat dia bernama Saulus. Saulus ini adalah seorang yang sebenarnya dia adalah orang yang pintar. Orang yang paham banget sama kitab Taurat gitu. Tapi kerjanya tuh dia suka ngancem. Ngancemnya apa? Ngancem ke jemaat mula-mula. Para pengikut Kristus tuh diancam sama dia untuk dia bunuh karena dia nggak suka dengan para pengikut Kristus, apalagi murid-muridnya Kristus. Wah, dia makin gak suka. Jadi banyak orang Kristen yang saat itu jemaat mula-mula itu mereka ngerasa takut dengan Saulus ini. Setiap ada dia hanya mau berdoa atau berkumpul aja, mereka takut jangan ada Saulus lagi, nanti kita ditangkap terus kita mau dibunuh atau dipenjara. Wah, Saulus itu menjadi suatu ancaman saat itu. Lalu suatu hari dalam perjalanan dia ke Damsyik, Saulus bertemu dengan Tuhan dengan cahaya yang sangat terang, sampai akhirnya dia harus kehilangan penglihatannya saat itu. Jadi dia nggak bisa ngelihat. Selama 3 hari pun dia nggak bisa ngelihat, dia juga nggak makan, dia juga nggak minum gitu. Wah, sengsara banget saat Saulus ini bertobat sebelum menjadi Paulus. Dan akhirnya dari pertemuan dia dengan Tuhan, dia bertobat dan merubah namanya jadi Paulus. Bahkan dia menjadi salah satu rasul yang menulis surat-surat dalam kitab perjanjian baru tuh yang banyak banget gitu. Dari situlah Saulus yang tadinya benci dengan murid-murid Yesus, dia sendiri akhirnya menjadi murid Yesus. Yang tadinya suka mengancam murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut atau jemaat-jemaat Kristus saat itu, dia sendiri yang memberitakan tentang Kristus. Ada lagi nih ceritanya yang suka ngancem-ngancem kayak gitu. Mau tahu lagi nggak siapa? Itu adalah Raja Nebukadnezar. Tahu kan ceritanya? Di situ Raja Nebukadnezar itu kan dia raja di Babel.
di mana Babel itu menaklukkan orang-orang Yehuda dan Yerusalem lalu dibuang ke Babel. Jadi Nebukadnezar itu bangun suatu patung dan semua orang itu harus sujud, harus menyembah sama patung Nebukadnezar dirikan. Nggak boleh, nggak ada yang berani menentang. Kalau ada yang menentang itu ada hukumannya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, juga Daniel yang menentang itu karena mereka tidak menyembah patung, mereka hanya menyembah kepada Tuhan yang menciptakan segala, pencipta bumi dan isinya. Dan saat itu juga Sadrak, Mesak, Abednego juga Daniel itu ngerasain hukuman dari si Raja Nebukadnezar. Mereka ada yang dimasukin ke dapur api, ada yang dimasukin ke kandang singa. Tapi lihat, pertolongan Tuhan itu selalu ada buat mereka, buat orang-orang yang mau memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan mau tahu nggak kisahnya tentang si Raja Nebukadnezar ini? Dia itu pengen dihukum sama Tuhan saat itu. Cuman banyak yang bilang gitu ke si Raja Nebukadnezar, Raja itu nanti dihukum sama Tuhan loh kalau suka-suka kayak gitu, ngancam-ngancam rakyat supaya sujud menyembah kepada Tuhan, Raja. Nanti Tuhan itu marah, Tuhan akan mendatangkan hukuman untuk Raja Nebukadnezar. Terus kira-kira Nebukadnezar dengerin gak sih? Saat itu gak mau ngedengerin. Saat itu apaan sih? Aku kan raja, aku yang berhak menghukum, bukan Tuhan yang menghukum aku. Pada akhirnya Raja Nebukadnezar dihukum juga sama Tuhan. Di situ Tuhan menghukum dia cuma bisa makan rumput seperti sapi. Ada ceritanya tuh di Daniel 4. Kalian boleh buka di situ. Jadi Raja Nebukadnezar nggak bisa makan di meja makan atau makan nasi, makan mie ayam, bakso. Kayak gitu, pizza apalagi ya nggak ada, kan belum ada pizza saat itu. Jadi dia cuma bisa makan rumput, ya ampun kasihan banget kan. Bahkan tubuhnya pun dikelilingi sama bulu-bulu seperti elang, kukunya pun seperti elang. Wah udah nggak kelihatan deh rupanya. Dan saat itu Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui, oh iya, bahwa memang hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah, bahwa hanya Tuhanlah yang layak diagungkan. Di situ dia akhirnya ya udah oke. Aku nggak akan menghukum lagi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego juga Daniel. Kalau mereka nggak mau sujud menyembah ke aku, mereka mau menyembah kepada Tuhan mereka, ya udah silahkan. Dan akhirnya dari situ Tuhan menghilangkan hukuman untuk Raja Nebukadnezar. Dia tidak lagi dihukum. Nah dari cerita ini nih yang suka mengancam atau yang pernah diancam, kita mau belajar supaya jangan angkuh, jangan sombong, tetap rendah hati dan bisa menghargai teman dan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Sekarang kakak mau minta kalian untuk buka Alkitab kalian di Amsal 21 ayat 24. Yuk sama-sama baca di Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Lagi ya, sekali lagi, oke? Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Dihafalin ya adik-adik ya, supaya kalian tetap rendah hati dan tidak sombong. Karena Tuhan itu paling gak suka dengan orang yang sombong. Nanti kalian mau dihukum seperti Raja Nebukadnezar yang makannya hanya rumput seperti sapi? Kan kalian manusia bukan sapi, nanti sapinya makan apa dong kalau kalian makanin rumputnya ya. Juga seperti Saulus yang saat itu dia belum bertobat, dia gak bisa ngelihat juga gak bisa makan selama 3 hari. Gak mau kan kalian ngalamin hal yang sama seperti mereka. Makanya jangan sombong, tetap rendah hati. Sudah dulu ya cerita firman Tuhannya sore ini. Kita mau lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami supaya kami tetap rendah hati, kami
tidak boleh sombong karena Tuhan paling tidak suka dengan orang yang sombong. Kami tetap mau mengandalkan Tuhan, kami mau tetap mengingat dalam segala keadaan kami bahwa ada Tuhan yang paling berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menaruh firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh subur, berakar kuat dan berbuah lebat. Dan berkatilah kami Tuhan dalam setiap kesehatan kami. Dimanapun kami berada, Engkau yang akan menjaga kami. Engkau yang akan melindungi, membimbing kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat dalam sekolah kami, dalam pendidikan kami. Engkau yang akan menyiapkan masa depan kami yang begitu cemerlang, yang begitu gemilang di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Biarlah berkat-Mu mengalir melalui mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudahi ibadah sore ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.